Pasar modal di berbagai negara terhempas dengan ambruknya dua bank besar Amerika Serikat, Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank. Kolapsnya dua bank tersebut terjadi di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi, tingginya laju inflasi hingga ancaman resesi bisa terjadi. Gejolak ini dikhawatirkan memicu krisis baru di sektor perbankan Amerika Serikat. Ada sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dinilai perlu mewaspadai dampak dari bangkrutnya kedua bank raksasa tersebut. Apa efek domino yang akan dirasakan kepada negeri ini? Bagaimana pula nasib para startup yang modal utamanya dari modal Ventura? Kita akan bahas lengkapnya bersama Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS bersama Mas Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ada tidak efek domino yang bisa terasa sampai ke Indonesia dengan bangkrutnya dua bank ini? Ya jelas ada ya efeknya, karena ini perlu diwaspadai bahwa kegagalan dari SVB ini adalah kegagalan yang terbesar tadi sejak 2008, dan bank gagal di Amerika Serikat itu bukan hal yang lazim. Misalnya di 2020, 2021, 2022, meskipun ada krisis pandemi tidak ada bank gagal di Amerika Serikat. Jadi kalau ada bank gagal saat ini SVB, kemudian ada Signature Bank, ini juga mengirim sinyal kepada para investor, terutama di sektor permodalan startup atau ekosistem digital untuk lebih berhati-hati. Bahkan ada beberapa startup ya, terutama yang basisnya di India, kemudian di Tiongkok, itu langsung bereaksi. Karena sebagian depositnya tidak bisa ditarik dari bank SVB. Itu jelas ada dampaknya karena beberapa startup di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya terkait dengan bank SVB ini. Jadi mereka misalnya mendapatkan pendanaan lewat modal Ventura, modal Venturanya menyimpan deposit di bank SVB, tentunya ini akan mempengaruhi dari cash flow, arus kas, dan juga berpengaruh terhadap strategi bisnis ke depannya. Ketika mereka mau ekspansi, misalnya startup ini terkendala dari sisi permodalan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah efek tidak langsung. Ini juga berpengaruh terhadap psikologis di pasar keuangan. Yang paling terdampak adalah sektor yang memiliki misalnya portfolio terhadap surat utang Amerika Serikat. Karena surat utang Amerika Serikat suku bunganya beresiko mengalami kenaikan dari segi imbal hasil, dan ini juga berpengaruh terhadap persepsi resiko di banyak negara berkembang. Jadi kalau US Treasury itu menaikkan imbal hasilnya, pasti efeknya surat utang di banyak negara termasuk obligasi perusahaan itu juga ada penyesuaian dari segi imbal hasil yang harus ditawarkan kepada investor. Nah, Baik. jadi memang efek dominonya ada ya, meskipun kalau disebutkan apakah ke perbankan belum tentu, tapi kepada ekosistem bisnis dan psikologis investor tentunya ada. Kalau efek ke perbankan belum tentu, tapi kita lihat kemarin ada banyak sekali saham-saham perbankan yang kemudian anjlok, ada sampai 24 kalau tidak salah jumlahnya. Apakah ini akan bertahan lama kurun waktunya atau mungkin nanti setelah beberapa lama akan kembali lagi rebound? Mas Bima. Ya, ini tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, siapa yang mau membeli SVB Bank dalam kondisi seperti ini. Jadi semakin cepat penjualan dari saham SVB Bank, kemudian ada penyelamatan, yang kedua adalah penyelamatan dari pemerintah. Tapi sepertinya pemerintah Amerika Serikat juga setengah hati ya, karena sekarang budget defisit di Amerika Serikat cukup besar, dan untuk penyelamatan bank dengan aset yang jumbo, itu juga butuh misalnya proses di parlemen yang cukup panjang, dan ini tentunya merupakan opsi yang berat juga bagi situasi ekonomi di Amerika Serikat saat ini. Nah, jadi masih banyak teka-teki terhadap penyelamatan. Itu akan berpengaruh juga. Semakin berbelit-belit, semakin lama proses penyelamatan, entah dia bailout atau kemudian tadi penjualan saham kepada investor kakap lainnya, itu juga akan memperlambat spekulasi terhadap efek dari SVB Bank ini kepada sistem moneter, sistem keuangan secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Baik, Mas Bima, kalau kita lihat sekarang capital venture modal Ventura di Indonesia ini kan lumayan banyak jumlahnya saat-saat ini. Ini apa dampaknya bagi mereka dan kemudian mereka harus berbuat apa kalau kondisi seperti ini? Ya, beberapa modal Ventura sebenarnya yang di backup oleh konglomerasi lokal itu tidak terdampak karena modal yang digunakan untuk menyuntik pendanaan startup atau seri putaran pendanaan itu berasal dari
pendapatan dari konglomerasi yang ada di Indonesia. Misalnya konglomerasi dari tambang, kemudian di sektor keuangan yang tidak terlalu banyak terafiliasi dengan SVB Bank, itu relatif aman. Tetapi kalau yang modal venturanya misalnya berasal dari luar negeri dan ada kaitannya dengan kasus di SVB Bank, nah ini tentunya harus ada exit strategi atau plan B-nya yang disiapkan oleh para modal ventura ini. Misalnya ada kondisi di mana modal ventura beralih dari SVB Bank karena tidak bisa ditarik uangnya, mereka kemudian beralih mendapatkan pinjaman atau cash deposit itu dari fintech. Ya, jadi sekarang mulai muncul ada juga bank-bank tradisional yang mulai menawarkan kepada modal ventura tentu dengan biaya yang jauh lebih tinggi untuk dana talangan sementara sehingga proses bisnisnya tetap bisa berjalan. Nah, itu kita temukan kasus itu di Singapura, India, kemudian juga di Tiongkok. Jadi mungkin ini juga jadi pelajaran bagaimana tidak menaruh deposit ke dalam satu perbankan. Jadi harus diversifikasi kepada perbankan lainnya ataupun ke fintech misalnya sebagai cash withdrawal. Ini tujuannya untuk membuat mitigasi resiko jadi lebih baik. Kemudian bagaimana pula nasib perusahaan fintech startup yang dia didanai oleh SVB ini dan juga ada cabangnya di Indonesia. Apa nasibnya ke depannya Mas Bima? Iya, dari sekitar 3.000-an startup, itu setidaknya ada 300 sampai 400 startup yang memiliki hubungan. Baik tadi hubungan secara langsung dengan SVB, punya deposit, kemudian mendapatkan pendanaan misalnya. Nah, tapi kalau kita melihat dari 300 yang berada di Amerika Serikat ini, tentu mereka operasional bisnisnya kan secara global, termasuk di Indonesia, atau di Indonesia via Singapura misalnya, sebagai entry point. Nah, di dalam konteks ini, maka efeknya itu ada juga efek dominonya. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana rentetan efek domino ini tidak berpengaruh, terutama startup yang dalam kondisi cash flow-nya misalnya masih kurang bagus, atau pendapatan dari usahanya itu masih negatif, sedang merugi. Nah, itulah yang membutuhkan perhatian khusus, karena nanti efeknya juga kepada efisiensi karyawan. Jadi kita melihat bahwa SVB ini menjadi sinyal juga bahwa winter ataupun musim dingin di startup ekosistem digital mungkin masih berlangsung dalam jangka waktu yang kita tidak tahu kapan. Jadi mungkin efeknya yang harus disiapkan, pemerintah juga menyiapkan bagaimana aksesnya kalau sampai terjadi efisiensi besar-besaran karena adanya kasus SVB ini. Jadi ada potensi efisiensi besar-besaran, ada potensi badai PHK lanjutan lagi di startup, Mas Bima? Oh iya, iya. Tanpa adanya kasus SVB, kemudian Signature Bank, gejolak di sektor keuangan di Amerika, ini banyak startup sudah merencanakan memang untuk melakukan pengalihan bisnis, remodeling bisnis, ya, dengan melakukan efisiensi di berbagai lini usaha yang dianggap tidak profit. Nah, tapi ditambah dengan kejadian SVB, kemudian kehati-hatian, dan modal Ventura ini juga menuntut dua hal tahun 2023. Yang pertama menuntut soal startup harus tetap tumbuh positif, tapi juga harus memiliki pendapatan yang positif juga, alias sudah labanya sudah untung, sehingga bisa lebih mandiri. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi para founder startup, manajemen startup, bagaimana caranya bertahan tanpa terlalu banyak mengandalkan permodalan dari eksternal. Oke. Mas Bima, dengan kondisi ekosistem startup di Indonesia hari ini, apa yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk antisipasi dari semua yang sudah Anda jelaskan tadi? Ya, saya pikir kalau di sisi perbankan mungkin perlu dilakukan stress test ya untuk tahu dampaknya langsung tidak langsung terhadap perubahan indikator makro, terhadap perubahan sistemik dalam sektor keuangan misalnya, tapi itu dilakukan secara rutin. Saya kira OJK, BI melakukan itu. Nah, untuk startup sendiri hampir sama. Jadi kalau bank ada yang namanya stress test, untuk di startup juga sebenarnya pemerintah harusnya mengumpulkan nih founder-founder startup untuk dilakukan mitigasi resiko. Bagaimana menghadapi misalnya likuiditas yang berkurang untuk pendanaan startup ke depannya, mungkin bisa mendorong lebih banyak lagi startup untuk IPO atau menerbitkan obligasi misalnya di kawasan Asia, sehingga tidak tergantung
pada pendanaan eksternal yang berlebihan misalnya. Nah, itu salah satu mitigasinya. Kemudian juga melakukan perubahan-perubahan strategi bisnis, melakukan berbagai layanan inovasi, dan juga mungkin harus bilang bahwa ya kita mengurangi lah bakar uang atau mengurangi promo diskon yang terlalu eksesif. Karena promo dan diskon itu dibayar juga oleh modal ventura. Kalau modal venturanya bermasalah, maka bisnisnya bisa tidak berjalan karena masih mengandalkan promo dan diskon secara berkepanjangan. Jadi ini bisa merubah banyak saya kira skena ataupun ekosistem dari digital dengan kejadian SVB ini semua kita harus hati-hati ya, tapi tetap tenang dan itu yang dibutuhkan dari respon pemerintah. Saya kira sejauh ini pemerintah belum mengumpulkan para founder startup, para CEO startup juga di Indonesia. Di India sudah dikumpulkan. Kementerian Teknologi di India mengumpulkan berbagai founder startup, manajemen startup untuk menyiapkan langkah yang paling ideal dalam menghadapi situasi krisis perbankan di Amerika Serikat. Jadi bisakah kita memahami kalau dari skema bakar uang, skema dan juga skenario mekanisme yang ada di dalam modal ventura berikut startup di Indonesia ini resikonya tinggi untuk kebangkrutannya dari yang Anda jelaskan tadi, Mas Bima, benar begitu? Ya, sekarang berapa persen sih startup yang bisa bertahan dalam 3 tahun ya? Itu kan ada statistiknya. Memang secara alamiah yang namanya bisnis startup adalah bisnis dengan resiko tinggi. Tapi saya pikir sisi positifnya dari perbankan yang ada di Indonesia ini kan 3 tahun terakhir banyak mereka membuka modal ventura, dipisahkan menjadi anak usaha sendiri. Tujuannya agar penyaluran pinjaman ataupun penanaman modal secara langsung itu tidak melalui induk perbankannya. Jadi banknya lebih secure, lebih aman, mitigasi resikonya tetap dijaga. Sementara untuk yang permodalan startup diserahkan kepada anak usahanya. Nah, mungkin itu salah satu cara bagaimana memisahkan resiko perusahaan secara konvensional dengan perusahaan yang basisnya adalah digital ataupun startup. Sehingga resikonya tidak menular kepada induk perbankan. Oke, yang penting lainnya juga Mas Bima soal lapangan pekerjaan karena banyak fresh graduate yang tertarik sekali untuk bekerja di startup. Kalau di hari ini melihat kondisi sekarang ini, apakah ini masih possible untuk dilakukan atau seharusnya sudah berubah haluan lagi? Ya, saya masih melihat bahwa gap untuk keahlian digital di Indonesia ini besar sekali. Ada salah satu studi yang bilang bahwa kita butuh 9 juta orang untuk mengisi ekosistem digital. Jadi mungkin angkanya tidak berubah bahkan lebih tinggi dari 9 juta orang untuk mengisi ekosistem digital itu. Terutama untuk pekerjaan yang disebut pekerjaan menengah ya, semi skill, kemudian pekerjaan yang lebih canggih lagi. Membuat AI, membuat program, kemudian membuat UX. Dan itu Indonesia sangat kekurangan talenta di situ. Nah, jadi diharapkan sebenarnya peluang bisnis di startup itu masih terbuka lebar, lapangan kerja itu terbuka lebar, tetapi model bisnisnya tentu harus dirubah. Model produknya, kemudian inovasi layanannya tentu harus dirubah dari startup yang kita kenal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, itu salah satu caranya bagaimana pemerintah mendireksikan atau mengarahkan startup-startup ini untuk lebih bisa bertahan dan kemudian bisa punya bisnis berkelanjutan sehingga banyak menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak lagi. Oke, Mas Bima berarti ini masih harus dilakukan lebih banyak lagi perbaikan dan juga ada edukasi dan juga campur tangan pemerintah di dalam ekosistem startup ini. Nah, tadi kita bahas tentang ada bangkrutnya SVB, kemudian ada krisis di Amerika Serikat, hampir krisis mungkin. Apakah ini bisa akan terulang lagi krisis 2008? Itu yang ditakutkan lebih banyak lagi pelaku usaha di Indonesia? Ya, kita masih terlalu dini ya untuk menyimpulkan apakah ini akan mengulang, tidak mengulang 2008 ya karena memang situasinya pada saat itu 2008 itu memang situasi krisisnya kan berasal dari perumahan. Tentu ini beda, ini perbankan yang berkaitan kepada kripto, kepada digital. Jadi mungkin penyebabnya pun juga berbeda. Tentu tidak semasif dari sisi hipotek perumahan ya 2008. Itu penyebabnya beda. Yang kedua,
Ya kalaupun misalnya terjadi rentetan domino efek, itu lebih ke startup ekosistem digital yang sebenarnya porsi terhadap perekonomiannya tidak terlalu tinggi dibandingkan sektor properti. Kemudian yang ketiga juga sudah dijawab oleh OJK bahwa tidak perlu mengkhawatirkan dampak langsung kepada perbankan. Dan memang kalau melihat beberapa kinerja perbankan kita labanya besar, kemudian juga dari segi kecukupan modal juga tinggi, tebal sekali modalnya gitu. Jadi NPL pun juga bisa dijaga. Sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan seperti 2008, tetapi kita harus memantau terus nih. Setelah Oke. SVB, Signature Bank, apalagi bank yang kemudian perlu mendapatkan pengawasan ataupun penyelamatan di Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terdampak karena situasi masih tidak menentu. Oke, situasi masih tidak menentu. Di sektor perbankan masih relatif aman. Kalau untuk aset kripto, Mas Bima, karena juga banyak orang memiliki Hmm. aset kripto di Indonesia. Ya, Indonesia salah satu pemain kripto yang paling tinggi juga volumenya, jumlahnya, entitasnya. Itu dibandingkan negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia, kita salah satu yang juara. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa bagaimanapun juga aset kripto punya nilai resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi rata-rata lainnya. Sehingga memang harus terus memantau bagaimana perkembangan dari signature bank terutama yang bermain di aset kripto itu bisa berdampak juga kepada winter, kepada tekanan di aset kripto. Jadi sekali lagi saya sih selalu menyarankan kalau untuk aset kripto pelajari dulu ya initial offeringnya, kemudian pelajari white papernya itu, pelajari resiko-resikonya dan bagaimana tren secara global. Sehingga memang investor yang masuk ke aset kripto bukan ikut-ikutan, tapi dia juga memahami ini kan ekosistem kripto cukup luas. Tapi yang bisa kita pelajari adalah naik turunnya aset kripto, kejatuhan signature bank. Itu mungkin market yang bergerak iya, tapi yang kita bisa ambil adalah teknologi di belakang aset kripto, blockchain, NFT dan lain-lain turunannya itu masih tetap relevan tidak hanya untuk aset kripto sendiri, tapi pada industri secara luas. Nah, ini yang kita bisa ambil intisarinya bahwa aset bisa naik, bisa turun, tentu semua ada resikonya, tapi teknologi di belakang startup, di belakang aset kripto ini yang bisa diadopsi, dan itu yang membawa manfaat ekonomi jauh lebih luas dibandingkan pasar yang naik turun. Baik, jadi memang baru terjadi, tapi pemerintah harus siap sedia dan juga harus menyiapkan segala kemungkinan resiko yang bisa terjadi nanti karena efek bangkrutnya SVB ini. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios sudah memberikan informasi pagi hari ini untuk pemirsa Metro TV.